bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian kita. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari lebih indah lagi kita mau katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau
Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau, terpujilah Tuhan, termulia Engkau. Hosana, Hosana, haleluya. Engkau termanis Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi kita katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, sebagaimana pujian kami mengatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melakukan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Bahkan Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bukakan hati kami, pikiran kami untuk boleh menerima dan mendengar setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi pegangan kami Tuhan. Supaya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh mengaplikasikannya, kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca firman bersama-sama. Saya serahkan kepada Kasir untuk share bacaan kita pagi ini. Shalom semuanya. Pagi ini bacaan kita dari Bilangan pasal 32. Satu orang akan membaca 2 ayat dimulai dari saya. Bilangan pasal 32. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad
anaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin itu. Atarot, Selanjutnya, Bang Joshua. Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Selanjutnya, Lilik Indrawati. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Selanjutnya, Kak Bintang Pasaribu. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Selanjutnya, Daniel Huta Barat. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Selanjutnya, Desi Simbolon. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Selanjutnya, Elisawati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapamu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Selanjutnya, Yodia Cahya. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Selanjutnya, Yeri Eko. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Selanjutnya, Ignatius Purba. Di pustaka di seberang sungai Yordan sana. Dan seterusnya, apabila kami mendapat pustaka di seberang sungai Yordan di lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak bersenjatai diri untuk berperang dengan Tuhan. Selanjutnya, Joel Sihite. Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberang sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Selanjutnya,
Pak Luki dan Bu Misma. Tapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Ayat 25, maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Baiklah, Bapak Ibu teman-teman, karena keterbatasan waktu kita membacanya hanya sampai di situ. Saya kembalikan kepada host. Esther, dan pada saat ini juga kita akan mendengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Ibu Sibarani untuk share firman Tuhan kepada kita pagi ini. Baik, terima kasih Elisa. Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya pasti dalam keadaan luar biasa karena kita diberkati oleh Tuhan, amin. Baik, kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa di ruang virtual meskipun kita tidak bertemu langsung, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini kita membaca Bilangan pasal 32. Ya, teman-teman, ini merupakan sebuah kisah dalam rangkaian perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Dan di Bilangan pasal 32, ini mereka sudah mau menyeberang sungai Yordan, yaitu di seberang sungai Yordan itu adalah tanah perjanjian. Ya, itulah tanah Kanaan. Jadi mereka harus menyeberang sungai Yordan dulu, lalu nanti mereka berperang melawan orang-orang Kanaan yang masih menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Setelah mereka mengalahkan itu, maka mereka nanti akan menduduki tanah perjanjian itu. Jadi ini merupakan kisah di mana mereka sudah melewati perjalanan di padang gurun setelah 40 tahun. Ya kan? Tinggal beberapa langkah lagi mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, saya akan membawa kita untuk merenungkan satu ayat yang menjadi sebuah dilema, menjadi sebuah perenungan, pergumulan bagi banyak orang, yaitu dalam ayat 23. Kita baca. Saya baca bagi kita, maksud saya, saudara, Bapak, Ibu bisa perhatikan Alkitabnya ya. Bilangan pasal 32 ayat 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Saudara, ini merupakan peringatan dari Musa kepada dua suku orang Israel, yaitu Ruben dan Gad. Kalau kita baca, saya akan jelaskan sedikit konteksnya. Waktu itu ketika mereka sudah ada di tepi sungai Yordan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan itu untuk tiba di tanah perjanjian. Ternyata tadi kalau kita baca di awal dikatakan suku Gad dan suku Ruben itu tertarik dengan daerah di mana mereka ada saat itu, yaitu sebelah timur Yordan katanya. Jadi itu merupakan sebuah sisi sebelum mereka nyebrang gitu ya. Jadi mereka ada di sisi yang lain gitu kan ya. Tapi suku Gad dan Ruben itu senang dengan daerah itu. Mereka bilang bagus banget tempat ini ya untuk peternakan ya. Musa, kami kan punya banyak ternak ini. Kiranya biarlah kami tinggal di sini. Biarlah ini menjadi bagian kami. Lalu Musa bilang begini, nggak bisa. Masa yang lain pergi berperang ke seberang sungai Yordan, sementara kamu tinggal diam di sini. Kamu ingat nggak waktu itu ketika banyak nenek moyangmu, bapak-bapakmu juga begitu modelnya. Mereka menolak untuk menyeberang. Mereka menolak untuk tiba di tanah Kanaan. Akhirnya apa? Tuhan menghabiskan mereka semuanya. Kalau kalian tetap tinggal di sini, kalian nggak ikut berperang, kata Musa. Nanti nasib seluruh bangsa ini pun akan sama seperti nasib nenek moyang kalian. Akan dibinasakan oleh Allah. Nggak bisa, kata Musa. Lalu mereka bilang gini, enggak Musa, hanya begini aja. Biarlah ternak kami, istri kami, anak-anak kami yang tinggal di sini sementara. Kami yang sudah siap berperang ini nanti akan ikut berperang menyeberang sungai Yordan. Dan ketika nanti kita sudah memenangkan peperangan itu, kita sudah rebut tanah Kanaan, baru kami kembali ke sini. Kata si suku Ruben dan suku Gad tadi. Oke, kalau begitu, kata Musa. Ya kan? Kalian harus lakukan seperti apa yang kalian janjikan, kata Musa. Lalu Musa bilang gini, kasih peringatan. Tapi katanya ayat 23 tadi kan,
Jika kamu tidak berbuat demikian, nggak berbuat seperti apa yang kalian bilang, kalian nggak ikut berperang, tapi kalian sembunyi di sini, kata Musa, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Saudara, apa yang kita renungkan dari bagian ini? Dosa itu merupakan sesuatu yang memang memiliki keunikan, memiliki gambaran yang unik dalam Alkitab. Yang pertama, kalau kita ingat, ketika Tuhan menegur Kain dalam kitab Kejadian, pasal 4 ayat 7, dikatakan begini, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Seolah-olah dosa itu sebuah dalam tanda kutip, seorang pribadi gitu ya. Dia punya kehendak, mengintip katanya. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Yakobus pasal 1, teman-teman, itu Yakobus bilang begini, bahwa dosa itu akan melahirkan maut. Nah, kata melahirkan itu kan merupakan sebuah tindakan gitu kan ya. Lalu Paulus dalam kitab Roma pasal 7 dia bilang begini. Nanti kita bisa baca Roma pasal 7 ya. Ayat 20 dia bilang gini. Dosa itu mendorong aku untuk melakukan apa yang gak aku inginkan. Ya kan? Artinya dosa memaksa aku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Jadi dari gambaran Alkitab kita lihat dosa itu punya sifat yang seperti seorang pribadi yang mengarahkan kita, yang memaksa kita, yang menjebak kita. Maka artinya di sini, teman-teman, Bapak Saudara terkasih, jangan pernah anggap sepele dengan dosa, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah berpikir untuk mencoba-coba yang namanya dosa. Jangan pernah berpikir bahwa dosa bisa dihapuskan, dosa bisa disingkirkan, itu dosa bisa disembunyikan. Sebaik apapun kita, seberapa aman diri kita menyembunyikan dosa kita, pada akhirnya itu tetap akan ketahuan. Dan ingat, upah dosa itu ialah maut, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi dosa itu katanya akan menimpa kamu. Dalam bahasa asli sebenarnya dikatakan begini, dosa itu akan menemukan kamu. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bukan lagi di bawah kutub dosa. Jangan lagi mau jatuh bangun terus dalam dosa, hidup dalam kebenaran. Kemudian bagi saudara mungkin yang belum sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Tuhan, saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, belum sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Yesus, hari ini mari serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang dapat menghapuskan dosa kita, mengampuni dosa kita, semerah apapun itu akan kembali menjadi putih. Hidup kita seburuk apapun, Tuhan akan memulihkan kita kembali menjadi pribadi yang berkenan kepada Dia. Mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa jalan dalam kebenaran dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih untuk Bapak Yosua yang telah membawakan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mendoakan beliau supaya setiap pekerjaan yang dilakukan beliau berhasil dan kerinduan beliau juga terjawab oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya serahkan kepada Bang Daniel Huta Barat sebagai petugas doa syafaat. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kelimpahan yang Engkau berikan pada kami pagi hari ini, sehingga Engkau melindungi kami selama tidur dan Engkau masih membangun kami pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami dalam satu hari, Tuhan. Di sini kami beribadah, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tadi sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Kiranya firman disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua yang di sini, kami dapat menjadi sebagai pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, Tuhan, dan bahkan kami sebagai dapat menjadi penyebar firman-Mu, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami ini, bangsa Republik Indonesia ini, Tuhan. Jauhkan mara bahaya, bencana alam di bangsa kami ini, Tuhan. Banyak konflik-konflik di luar, baik peperangan, baik apapun segala macam semua itu, Tuhan. Jauhkan dari segala hal itu dari bangsa kami ini, Tuhan. Dan juga dunia ini, Tuhan, begitu banyaknya konflik-konflik yang ada, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik dan dapat meredahkan semua itu, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, Tuhan. Dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkaulah memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini.
agar memimpin negara kami ini ke arah yang lebih baik, Tuhan. Negara yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kepada gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, Tuhan. Baik yang sudah berkembang, baik yang masih berkembang, baik yang sudah menjadi gereja yang besar, Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Engkaulah yang membuat gereja itu menjadi berkat bagi daerahnya, menjadi berkat bagi semua orang, dan menjadi tempat peribadahan yang baik, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini. Seluruh yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan, sebagai pelayan-Mu, Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Engkaulah memberkati mereka, Tuhan, melindungi mereka, Tuhan, melindungi setiap apapun yang mereka lakukan. Engkau urapi mereka, Tuhan. Engkaulah ada bagi mereka untuk melayani-Mu, Tuhan, dan menjadi berkat bagi dia setiap pelayanannya apapun yang mereka lakukan, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada Bapak Yosua Sibarani yang telah menyediakan platform online untuk ibadah mesbah pagi setiap pagi hari Jumat ini, Tuhan. Engkau berkati dia, Tuhan, agar menjadi berkat setiap apa yang ia lakukan ini, Tuhan. Dan juga dia, Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Bapak Yosua Sibarani. Kiranya setiap apapun rancangan-rancangan ke depannya, apapun setiap rencana-rencana yang akan yang lakukan Tuhan, begitu banyaknya rencana-rencana pasti akan yang lakukan Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Engkau lancarkan semua itu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan juga Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan, kami serahkan semua kepada-Mu, Tuhan. Engkau pasti dapat menyelesaikan semua itu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, setiap satu persatu yang ikut ibadah mesbah pagi ini, Tuhan. Banyak di mana daerah pun, Tuhan, baik di Tarutung, di Riau, di Surabaya, di Siantar, begitu banyaknya, Tuhan, kami berbagai macam daerah disatukan di platform mesbah pagi online melalui Zoom ini, Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu, Tuhan. Begitu banyaknya pergumulan-pergumulan kami, Tuhan. Begitu banyaknya pun hal-hal yang kami takuti ke depannya, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau berilah kami berkat, Tuhan, untuk ibadah kami ini, Tuhan. Dan juga, Tuhan, kami berdoa kepada orang-orang yang belum dapat beribadah, baik pagi hari ini, baik kapanpun dia tidak beribadah, bila dia sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan. Bila dia ada masalahnya, Engkaulah yang menunjukkan jalan untuk penyelesaian masalahnya, Tuhan. Dan juga, Tuhan, pasti ada orang-orang yang masih malas untuk beribadah saja, Tuhan. Engkau berkati dia, Tuhan. Engkau ketuk pintu hati dia, Tuhan, agar dia dapat kembali beribadah bersama kami di mesbah pagi ini, Tuhan. Dan juga, Tuhan, kami berdoa setiap apapun aktivitas kami dalam satu hari ini, begitu banyak aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Engkau yang memberkati, Tuhan, setiap apapun aktivitas kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan juga, Tuhan, banyak dosa kami melakukan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kami hanya berdoa kepadamu melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you buat Saudara Daniel. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, Ibu Lili, Pak Luki, Bu Misima, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Iya, terima kasih, puji Tuhan, kita bisa sama-sama beribadah. Buat teman-teman yang lain juga, Shalom semuanya. Untuk minggu depan yang bertugas menyampaikan firman Tuhan adalah Saudari Judika. Kemudian yang akan memimpin melayani pujian dan penyembahan adalah Bapak Luki, ya, Bapak Luki dan tim, yang mungkin dengan Ibu Misima. Untuk jadwal yang lainnya akan saya sampaikan minggu depan, begitu ya teman-teman. Selamat melayani buat teman-teman yang akan melayani, Bapak Ibu yang akan melayani minggu depan. Dan terima kasih untuk yang sudah melayani hari ini, Daniel, Kasih, dan Christine yang sudah melayani. Begitu juga Elisa, Esther yang sudah ambil bagian dalam host dan pembagian bacaan hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam mesbah pagi ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, karena kami tahu perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan setiap kami, memulihkan kami. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu, teman-teman yang hadir dalam mesbah pagi ini, Tuhan tolong berkati satu persatu. Hamba berdoa buat Ito Bintang, Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong dia dalam proses operasi kelahiran anaknya kemarin,
kami berdoa Tuhan yang tetap memulihkan kesehatan Ito Bintang. Tuhan yang menolong dia. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang dia perlukan untuk pertumbuhan anak ini. Tuhan berkati anaknya, berkati Levin, berkati Levin menjadi anak yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar dari Ito Bintang Tuhan, supaya juga tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidup Ito Bintang dan keluarganya, dan Tuhan akan memulihkan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa banyak cara Tuhan, banyak jalan Tuhan untuk menolong kami, bahkan yang tidak dapat kami duga sekalipun. Berkati juga buat ibu dari Novinta Tuhan yang masih sakit sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan, supaya ibu dari Novinta bisa bekerja kembali, bisa melakukan aktivitasnya Tuhan. Berkati Novinta tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati keluarganya supaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Buat kami yang sudah melayani hari ini Tuhan, berkati hamba, berkati juga Christine, berkati Kasih, berkati Daniel, berkati Esther, berkati Elisa, Tuhan berkati yang sudah melayani, berkati juga yang hadir satu persatu, Ferry, Ibu Lili, Tuhan berkati Pak Luki, Ibu Misima, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Moses, berkati Iren, berkati Raisel, berkati Laisanto, berkati Yeni, berkati Desi, berkati Mangiring, berkati Ignatius, berkati Novinta, berkati Jumpa, berkati Eko, Tuhan berkati Joel, berkati Echa, berkati Samuel, Cipro, berkati juga kami semuanya yang mungkin teman-teman kami belum hadir. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya dibuat Tuhan berhasil, bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, dan kami akan berjalan dalam sukacita, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, Tuhan tolong mereka semuanya, supaya mereka juga boleh melihat karya yang ajaib yang dari Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu berkati. Iya Bu, Ibu berkati. Shalom Bu. Sampai jumpa Bu. Shalom. Ya. Thank you Pak Luki, Bu Misima. Thank you yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Thank you yang sudah melayani. Shalom semua.